Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 201170015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan kehamilan. Untuk terjadinya kehamilan, harus adanya spermatozoa, ovum, pembuahan ovum, dan nidasi atau implantasi dari hasil konsepsi. Pada proses pembuahan atau fertilisasi, atau biasanya juga disebut dengan penyatuan sel telur dan sel sperma di tuba Fallopi, hanya satu spermatozoa yang telah mengalami proses kapasitasi mampu melakukan penetrasi membran sel ovum. Untuk mencapai ovum, spermatozoa harus melewati korona radiata atau lapisan sel di luar ovum dan zona pellucida atau suatu bentuk glikoprotein ekstraseluler, yaitu dua lapisan yang menutupi dan mencegah ovum mengalami fertilisasi lebih dari satu spermatozoa. Dalam beberapa jam setelah pembuahan terjadi, mulailah pembelahan zigot. Hal ini dapat berlangsung oleh karena sitoplasma ovum mengandung banyak zat asam amino dan enzim. Pembelahan terjadi dalam 3 hari, berbentuk suatu kelompok sel yang sama besarnya dan akan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Pada proses konsepsi atau penyatuan sel telur dan sperma diawali dengan kehamilan yang berbentuk gamet. Pada proses pembuahan, hanya satu sperma saja yang membuahi ovum, sperma yang memiliki DNA tinggi. Pada proses implantasi atau nidasi, selanjutnya pada hari keempat, hasil konsepsi mencapai stadium blastula atau disebut juga dengan suatu bentuk yang bagian luarnya adalah trofoblast dan di bagian dalamnya disebut juga dengan massa inner. Massa inner cell berkembang menjadi janin dan trofoblast akan berkembang menjadi plasenta. Keberhasilan nidasi dan plasentasi yang normal adalah hasil keseimbangan proses antara trofoblast dan endometrium. Kelainan dalam optimalisasi aktivitas trofoblast dalam proses nidasi akan berlanjut dengan berbagai penyakit dalam kehamilan seperti hipertensi, anemia, hal yang harus diperhatikan pada trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Trimester pertama berlangsung hingga minggu ke-12. Ibu merasa lelah, payudara bengkak, perut tidak enak, mual muntah, mood tidak stabil, sembelit atau susah BAB, sering kencing, keputihan, hemoroid, dan mata kaki bengkak. Pada trimester kedua berlangsung hingga minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-27. Ibu merasa pusing, hidung tersumbat, masalah gusi, perubahan kulit, stretch mark, sakit punggung, serta kram kaki. Pada trimester ketiga berlangsung hingga minggu ke-28 sampai kisaran usia minggu ke-40. Ibu hamil merasa sesak napas, rasa khawatir, cemas, kontraksi palsu, rasa tidak nyaman pada perineum, kram betis, bengkak, kaki sampai dengan tungkai. Jika pendarahan, mual, muntah berlebihan sampai pingsan, harus waspadai dan segera periksakan kehamilan ke dokter kandungan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.